Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Khairunisa dengan NIM 20021030303054. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Kamila dengan NIM 2002 10 30 30 08. Perkenalkan, nama saya Dini Mudian Yuhil, NIM 2002 10 30 30 17. Perkenalkan, saya Huni Farida dengan NIM 2002 10 30 30 31. Perkenalkan, nama saya Amanda Maulida Magfiroh dengan NIM 2002 10 30 30 38. Nama saya Sufia Emel Tutamami, NIM 2002 10 30 30 42. Perkenalkan, nama saya Titania Edensya, NIM 2002 10 30 30 43. Kelompok 2 akan membahas tentang kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kegiatan intrakurikuler diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan pada mata pelajaran. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan atau proses pembelajaran seperti yang telah berjalan yang berhubungan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum. Kegiatan intrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas serta jam pelajaran dengan tujuan membantu peserta didik dalam hal pendalaman serta penghayatan terhadap materi yang telah didapatnya dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Dalam praktiknya, kegiatan kokurikuler bisa berasal dari beragam kegiatan yang diantaranya yaitu mendalami materi-materi tertentu, menyelenggarakan riset, mengerjakan makalah atau membuat clipping, majalah dinding, serta mempelajari keterampilan sehingga lebih bisa mendalami materi pelajaran. Selanjutnya, tujuan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler bertujuan sebagai penunjang dari praktik program intrakurikuler dengan acuan utamanya serta didik agar lebih menghayati materi yang telah didapatnya, serta melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Bentuk kegiatan kokurikuler. Beberapa contoh bentuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler diantaranya seperti peserta didik diberikan tugas pekerjaan rumah baik tugas yang dikerjakan secara kelompok maupun perorangan. Yang pertama, pemberian tugas yang dikerjakan secara kelompok. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengembangkan sikap gotong royong, saling menghormati, toleransi, kerjasama, sehingga kedepannya bisa membentuk peserta didik agar nantinya menjadi individu yang baik ketika nanti bermasyarakat. Yang kedua, pemberian tugas yang dikerjakan secara individu bertujuan lebih kepada mengembangkan minat serta kemampuan siswa agar siswa tersebut dapat mandiri. Contohnya seperti mendalami materi-materi tertentu, menyelesaikan PR, serta bisa juga berupa kegiatan yang dikerjakan di luar sekolah ataupun dikerjakan di luar kampus seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Asas-asas pengembangan kegiatan kokurikuler. Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler diharuskan mengacu terhadap kegiatan yang menunjang langsung dengan kegiatan intrakurikuler serta kepentingan belajar siswa. Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler tidak mengandung beban yang berlebihan yang berakibat memberatkan bagi siswa. Dalam pelaksanaannya perlu adanya administrasi, bimbingan atau pendampingan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik di luar bidang akademik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Next. Selanjutnya, visi dan misi kegiatan ekstrakurikuler, yaitu visinya membantu mewujudkan pengembangan diri peserta didik dengan tetap disesuaikan pada apa yang menjadi kebutuhannya, potensi, bakat, serta keinginan masing-masing diri peserta didik melalui berbagai kegiatan khusus yang sudah disediakan oleh pihak yang berkompeten di sekolah atau madrasah. Dan adapun misinya yaitu menyediakan berbagai kegiatan yang nantinya bisa dipilih langsung oleh peserta didik dengan tetap berdasarkan pada apa-apa yang menjadi kebutuhan, potensi, bakat, dan keinginan dari peserta didik. Selain itu juga untuk membantu dalam penyelenggaraan program kegiatan yang isinya memberikan beberapa peluang kepada peserta didik agar mereka lebih leluasa dalam mengeksplor dirinya dengan bebas melalui beberapa kegiatan mandiri atau kelompok yang sudah disiapkan. Next. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, memperluas sekaligus juga mendalami pengetahuan serta kecakapan peserta didik yang sesuai atau sejalan dengan program kegiatan atau tujuan pendidikan yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, dapat membantu memahamkan peserta didik dalam mengaitkan hubungan antar beberapa pelajaran. Yang ketiga, untuk menjadikan dekat antara pengetahuan yang telah didapat dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengarahkan apa yang menjadi bakat serta minatnya. Yang kelima, membantu melengkapi dalam membina manusia dengan seutuhnya. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara optimal dan terpadu, berkaitan dengan kepribadian, potensi, kreativitas, bakat, keinginan, dan kecakapan peserta didik supaya lebih luas atau lebih dalam lagi di luar minat yang telah dikembangkan oleh kurikulum. Yang ketujuh, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Yang kesembilan, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Manfaat kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai karakter siswa. Yang kedua, meningkatkan perilaku sosial, emosional, dan prestasi sekolah. Yang ketiga, meningkatkan mutu sekolah melalui manajemen ekstrakurikuler. Yang keempat, sebagai ciri khas sekolah. Yang kelima, sebagai wahana pengembangan diri. Dan yang keenam, sebagai layanan khusus dalam pendidikan di sekolah. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pengembangan. Mendukung dalam pengembangan individu peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui pendalaman minat, pengembangan potensi, dan pemberian peluang dalam rangka mewujudkan pembentukan karakter serta pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yaitu rekreatif. Mewujudkan keadaan santai, membahagiakan, serta memuaskan peserta didik ketika dalam menunjang proses pengembangan dirinya. Selain itu, dalam program kegiatan ekstrakurikuler, atmosfer yang dimunculkan harus lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu sosial, membantu dalam mewujudkan pengembangan kecakapan serta rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Membantu peserta didik untuk mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta pengaplikasian teori dan praktik yang telah diperoleh dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, keempat, yaitu persiapan karir. Menunjang dalam pengembangan kesiapan karir peserta didik, misalnya melalui pengembangan kapasitas. Yang selanjutnya yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu prinsip individual. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dengan mengacu pada kesesuaian terhadap potensi, bakat, dan keinginan masing-masing dari peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip menyenangkan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diharuskan terbentuk situasi yang disukai serta menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip pilihan. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus mengacu pada kesesuaian terhadap keinginan serta tidak ada unsur paksaan dalam diri peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip etos kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus mengarah kepada kegiatan yang menjadikan peserta didik lebih bangkit semangatnya dalam mengerjakan sesuatu dengan baik dan berhasil. Yang kelima yaitu prinsip keterlibatan aktif. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus mengarah kepada tuntutan keikutsertaan serta penuh oleh peserta didik. Dan yang terakhir keenam yaitu prinsip kemanfaatan sosial. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan harus mengacu kepada kegiatan yang memberikan kepentingan masyarakat. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa 1. Krida, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa atau LKS, Palang Merah Remaja atau PMR, usaha kesehatan sekolah atau UKS, pasukan pengibar bendera atau Paskibra. 2. Karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik dan penelitian. 3. Latihan olah bakat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pencinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa. 4. Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, dan bentuk kegiatan lainnya.